Selamat kembali di podcast kita, podcast Bintang Cantik. Ngobrol asik, insight menarik. Serasa kita ketemu masa berapa tahun yang lalu lah ya. Iya. Udah lama banget kayaknya. Betul. 5 tahun yang lalu kali ya kak ya. Udah lama banget ya. Betul. Udah lama juga kita gak berjumpa ini. Iya. Ini podcast berkedok reuni nih kita. Iya ternyata ya. Alumni BK ini. Iya. Lovers nih. Iya kan cintanya Pak Dani deh. Iya. Teman-teman, di episode podcast kali ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani dengan kedua teman cantik saya Siapa ya? Aduh gitu. yang masing-masing hebat dalam bidangnya. Masya Allah. Terima kasih. Amin. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang tak kalah seru dari tema-tema sebelumnya, yaitu pemberdayaan masyarakat dan manajemen berbasis sekolah. Kayak gitu. Nah, ada istilah kayak tak kenal maka tak sayang. Kalau aku udah kenal nih sama mereka, makanya aku sayang nih sama mereka nih. Hai. Iya. Gitu. Love you gitu ya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih untuk menyapa sahabat podcast kita. Di depan saya ini ada dua kakak-kakak cantik. Ini siapa ini yang mau perkenalan? Siapa Dulu ini. sebelah kanan dulu gitu ya. Siapa dulu? Oke, aku dulu ya berarti ya. Oke, mungkin kenalin, aku Nisa gitu ya. Mungkin aku di sini itu diundang. Kenapa kok bisa diundang gitu? Nah, aku di sini tuh alhamdulillah diamanahi sebagai ketua KKN di Universitas 11 Maret Surakarta gitu. Jadi linear gitu dengan bahasan kita kali ini. Iya, tapi linjur dari prodi kita ya kak. Ya, begitulah ya. Namanya juga hidup ya. Nah, kalau kakak cantik yang satunya ini, Aduh, saya tuh sebetulnya masih gonjang-ganjing profesi saya tuh apa gitu ya. Cuman kalau diperjelas memang saya di sini sebagai kepala sekolah gitu ya. Mungkin agak cukup kaget teman-teman mendengarnya. Saya juga kaget mendapat pekerjaan itu gitu. kita sama-sama kaget dengan alur hidup kita ini. Iya, sangat wow sekali gitu Jadi ya. podcaster sekarang. Kan tidak menyangka gitu ya. Betul sekali. Hidup yang penuh dar ini ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa ketemu. Iya, alhamdulillah ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih gitu. Kata-kata tentang pemberdayaan masyarakat dan manajemen berbasis sekolah. Pemberdayaan masyarakatnya. Kalau dari KKN sendiri, kan kalau pihak KKN kan pasti kan juga ada suatu pengalaman nih di masa lalunya ini. Kalau tentang KKN sendiri itu, Kak Nisa punya pengalaman nggak sih, pengalaman mendalam gitu, pengalaman yang membekas gitu tentang KKN-nya Kak Nisa sendiri kayak gitu? Oke. Jadi kan dulu pastinya kalau misalkan kita jadi mahasiswa gitu ya, kita melakukan pengabdian gitu atau namanya KKN. Nah, jadi dulu kebetulan saya itu KKN-nya di Wonosobo gitu. Jadi mungkin kebudayaannya agak berbeda gitu dengan saya yang tinggal di Solo atau enggak Karanganyar gitu. Jadi kan dari bahasanya juga udah beda gitu. Dan budayanya juga udah beda gitu. Jadi mungkin serunya itu di situ. Jadi kayak kita belajar hal-hal baru tuh, kayak bahasa yang baru tuh gitu. Kemudian juga orang-orangnya juga sangat beraneka ragam gitu ya. Mungkin yang paling membekas di saya gitu ya, mungkin kalau misalkan kita setiap mengadakan program kerja gitu ya, melakukan pelatihan, sosialisasi dan sebagainya, warga di sana tuh sangat excited gitu. Jadi mereka merasa kayak ini emang berguna banget gitu yang kita latihkan kepada masyarakat tuh. Mereka senang, mereka memberikan feedback yang baik gitu kepada kita gitu. Sempat ada satu momen gitu ya. Dulu kan zaman TikTok gitu ya. Zaman yang live TikTok gitu. Sempat itu teman saya ada yang live TikTok gitu. Dan kebetulan yang nonton tuh anak-anak warga sana. Dan juga remaja-remaja gitu. Dan mereka komen gini kayak, KKN yang tahun ini seru-seru ya, nggak kayak kemarin. Nah, di situ kayak kita tersanjung banget, kayak berarti kita berhasil nih merangkul masyarakat, menggait masyarakat biar ya udah kalau ada kita di situ gitu. Mungkin pengalaman yang menarik tuh di situ.
waktu KKN itu gitu. Oke, kalau dari Kak Awal sendiri nih, pengalaman yang membekas, yang menarik tentang KKN-nya itu apa sih? Untuk KKN ya, sebetulnya kalau cerita soal KKN tuh banyak sekali pengalaman gitu ya. Mungkin Kak Nisa kan tadi cerita baik-baiknya, ya saya juga baiknya juga yang diceritakan gitu ya. Bahwasanya memang tidak bisa dipungkiri, alhamdulillahnya saya juga mendapatkan masyarakat yang sangat-sangat mengayomi gitu ya. Bahwasanya kan kalau di desa saya itu kan ada 4 kadus gitu ya. Nah, jadi 4 kadus itu tuh ternyata dari awal kita datang itu sangat sudah menyambut dengan baik gitu. Bahkan selalu ditanya, Mbak ini program kerjanya untuk desa saya apa? Dan mereka tuh sampai rebutan gitu loh. Oh ini dibagi aja Mbak untuk desa A aja, ini buat desa B. Karena pertimbangannya kalau desa B lebih banyak ibu PKK-nya gitu. Kemudian desa A-nya anak-anaknya lebih banyak gitu. Jadi malah mereka yang akhirnya rebutan ibaratnya kayak saya juga pengen loh mbak ini kapan ke desa C dan lain sebagainya di dusun-dusun itu gitu. Dan saya tuh cukup tersanjung dengan apa ya namanya perilaku dari masyarakatnya itu bener-bener yang open gitu untuk kita semua gitu tuh, bener-bener ada proker ada apapun tuh mereka selalu menantikan. Kemudian mereka juga tidak lupa untuk membawakan apa ya oleh-oleh gitu ya, yang ini mbak harus dicobain mumpung di Wonosobo gitu kan, karena kebetulan gitu saya juga desanya Wonosobo nih mbak Sama ya Nisa, kita. betul gitu sih. Jadi alhamdulillahnya dari masyarakat itu juga sangat banyak berkontribusi aktif gitu ya untuk keberjalanan proker kami. Dan juga anak-anaknya juga saya sangat melihat karena antusiasnya banyak gitu ya, dan Wonosobo kan juga memang terkenal anak-anaknya itu cukup banyak gitu ya. Itu memang mungkin Mbak Nisa juga merasakan kemarin banyak sekali anak-anak yang main ke posko gitu ya, Mbak ayo kita ini apa bikin proyek apa gitu. Jadi malah mereka yang pengen main sama kita gitu loh. Itu sih yang kita cukup kagum ya tentunya Mbak Nisa ya. Serunya di situ sih. Pengalaman KKN itu benar-benar bekas karena pihak desa yang kita kunjungi di sana itu benar-benar Betul. welcome ke kita kayak gitu ya. Iya. Oke baik. Nah kalau mungkin para pemirsa nih atau adik-adik mahasiswa itu kan kenalnya tuh kalau KKN tuh mesti ada kata cinlok nih. Apa itu kosakata baru apa ya Mbak? Kok saya belum pernah mendengar kata cinlok gitu. Itu apa ya kak? Rumor tentang KKN yang cinlok lah, yang apalah, yang cheating lah kayak gitu kan. Nah kalau dari pengalaman pribadinya kalian sendiri waktu masa KKN nih, ada nggak sih pengalaman yang kayak gitu? Siapa dulu nih? Ada nggak sih Mbak Nisa dulu deh? Oh saya lagi nih. Mbak Saya Nisa lagi. gimana sih Mbak? Oke. Mungkin itu pengalaman yang cinlok gitu ya. Mungkin kalau dari saya pribadi ada. Waduh. Sudah Saya pribadi. Dan memang waktu KKN tuh juga saya memang tipe yang memendam gitu loh, memendam perasaan. Jadi nggak saya ungkapin, saya nggak confess sama sekali tuh nggak. Dan ya sampai akhirnya sampai keberjalanan sampai saat ini, dan setelah selesai KKN pun juga saya nggak confess sama sekali, dan berakhir ya udah kita just friend aja. Ya udah kayak akhirnya oh mungkin ya emang teman aja. Saya juga nggak mau mengharapkan yang gimana juga enggak gitu. Mungkin tadi kan juga sempat menyinggung cheating gitu ya mbak. Oh iya. Cheating gitu. cheating nih. Mungkin ini pengalaman saya mbak ya. Mungkin saya kan juga di sana berhubung saya jadi humas gitu ya mbak. Terus kan saya yang menghubungi pihak-pihak terkait gitu ya. Nah kebetulan saya yang paling sering memberikan informasi itu adalah Pak Sekdesnya atau Pak Sekretaris desanya gitu ya mbak ya. Nah setelah ya sempat beberapa kali maksudnya ngobrol di chat terkait dengan dia proker informasi dan sebagainya gitu, ya awalnya biasa aja gitu. Cuman ada satu momen dimana ya saya pertama kali ngobrol, maksudnya mengajak basa-basi gitu biar nggak yang canggung gitu di acara proker kita gitu. Ya saya ajak ngobrol biasa dan topiknya juga biasa gitu. Namun setelah ngobrol itu untuk hari-hari berikutnya udah agak beda nih. Sikapnya udah agak beda, dari segi bahasa di chatnya juga udah beda gitu. Dan ternyata setelah saya tahu juga bapaknya juga masih punya istri gitu loh. Nah itu agak worry ya waktu di sana. Cuman ya untungnya alhamdulillah bapaknya nggak yang gimana-gimana, nggak yang melakukan sikap yang berlebihan juga enggak. Cuman berlebihannya di chat aja gitu. Dan tentunya teman-teman saya juga aware gitu. Maksudnya kalau misalkan jangan sampai saya sendirian gitu kalau misalkan ada bapaknya. Jadi saya selalu ditemenin sama teman-teman saya gitu.
jadi dinamika kelompoknya juga ada nih gitu, saling aware nih. Iya, kayak alhamdulillahnya gitu. gitu. Nah, kalau dari Kak Amal sendiri nih, kayak gimana sih? Ada nggak sih cerita tentang cinlok atau enggak bagaimana sih di luar dengan masyarakat nih gitu? Di luar dengan masyarakat, cinlok ya satu kata asik. Karena memang cinlok itu nggak tahu kenapa ya, orang kan kalau lagi butterfly era kan sangat-sangat menggebu-gebu gitu ya, dan apapun akan dilakukan gitu. Nah, sebetulnya kalau dikatakan cinlok itu ada gitu, cuman juga tidak bisa dipungkiri juga dengan kalimat yang mengatakan nanti setelah KKN juga akan asing gitu. Ternyata asingnya beneran asing gitu Kejadian ya. Betul. Jadi ya ketika menikmati momen di sana dan kebetulan cinlok gitu ya, alhamdulillahnya saya terbalaskan perasaannya. Kalau Mbak Nisa tadi kan mengatakan saya sendiri nih Satu gitu. sisi, Nah, cuma satu nggak tahu sisi. ya sebenarnya dia jangan dia mendem juga gitu. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi nih ya, gitu. Betul. Iya. Jadi nggak cuma tanyakan. nih, Ya, siapa sih masnya gitu. Barangkali mendengarkan podcast gitu ya. Perlu, terima kasih. Udah cerita lama itu, cerita lama. Iya sih udah 5 tahun yang lalu ya Mbak ya gitu. Kalau misalkan saya tuh ya terbalaskan gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang kita tidak bisa untuk lanjutkan gitu. Untuk keberjalanan di sana pun juga dengan adanya dia gitu ya, saya tuh bener-bener yang kayak apa-apa terlindungi, itu juga tidak bisa saya pungkiri, saya merasakan ya Kak gitu. Dan juga untuk teman-temannya sih saya merasa karena karakteristiknya kita tuh beda semua gitu ya. Jadi ketika ada suatu permasalahan gitu, itu ego masing-masing tuh selalu akan muncul gitu, dan tidak ada jalan tengah di situ. Mungkin itu yang menjadi minusnya gitu ya untuk pertemanan di sana gitu. Tapi overall untuk keberjalanan KKN saya menganggap berhasil gitu. Jadi Kak Nisa maupun Kak Amal punya sisi cerita KKN yang masing-masing Betul. tapi sama-sama mendalam, sama-sama deep dikenang di masa depan-depannya kayak gitu, untuk cerita hidup lah ya kayak gitu. Nah, kalau menyinggung tentang KKN lagi kan mesti kan nggak lepas dari kata pemberdayaan masyarakat nih. Betul. Nah, untuk kita orang-orang awam nih ya, kan kalau dengar kata pemberdayaan masyarakat nih, kita tuh taunya kayak cuma apa sih, memberikan sesuatu atau enggak tentang memberikan sesuatu yang kedepannya itu bisa memandirikan masyarakat tersebut kayak gitu ya. Nah, kalau menurut ahlinya ini, menurut pakar ketua KKN nih, pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih Kak? Oke. Jadi mungkin saya analogikan terlebih dahulu gitu ya terkait dengan pemberdayaan sendiri gitu. Jadi mungkin kita mengibaratkan masyarakat itu sebagai taman gitu. Taman yang emang taman aja. Jadi nggak ada peralatan-peralatan yang menunjang untuk memperindah taman tersebut gitu. Nah, pemberdayaan di sini itu sebagai tugas kita gitu, sebagai orang-orang yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, kepada taman tadi. Jadi kita memberdayakan kepada taman tadi dengan memberikan sekop, atau enggak kita memberikan benih, atau kita memberikan cara menanam yang baik atau merawat dengan yang baik gitu. Jadi enggak cuma tamannya aja gitu. Jadi kedepannya dengan kita melakukan pemberdayaan, dengan kita melakukan cara menanam yang baik itu, sehingga taman-taman yang tadinya biasa aja jadinya tuh lebih menarik gitu, lebih tertata, lebih berkembang, dan juga lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar gitu. Jadi untuk konsep pemberdayaan sendiri yaitu proses di mana individu maupun kelompok yang lainnya itu memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi sumber daya yang dimaksud di sini yaitu kayak misalkan perilaku, kemudian sikap, atau enggak keterampilan yang dipunyai oleh masyarakat gitu. Jadi nantinya sumber daya yang misalkan sudah dilakukan peningkatan nanti ya, misalkan peningkatan keterampilan gitu, nanti kedepannya impact kedepannya itu akan masyarakat tuh akan menjadi sejahtera. Jadi gunanya tuh mencapai kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi sehingga nanti masyarakat itu dapat misalkan mengambil keputusan sendiri atau enggak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu. Nah, konsepnya itu kan jadi seperti ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Betul. Jadi pemberdayaan masyarakat sendiri ini tuh punya prinsip-prinsip nggak sih Kak?
Oke. Untuk prinsip-prinsip dari pemberdayaan masyarakat tuh mungkin ada banyak ya Mbak ya. Jadi mungkin akan saya jelaskan dengan bahasa gampangnya gitu ya. Jadi untuk prinsip yang pertama itu ada demokratis dan tanpa paksaan gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu pemberdayaan kepada masyarakat atau melakukan pelatihan gitu ya kepada masyarakat, pastikan mereka datang itu dengan sukarela gitu. Jangan sampai mereka tuh datang dengan kayak datang tapi ogah-ogahan gitu. Nanti jatuhnya ketika takutnya nih ya, ketika mereka mengikuti kegiatan kita, pelatihan kita, takutnya mereka kayak ih apa sih kok gini sih, takutnya malah nginisin kita gitu. Jadi usahakan gitu ya, mereka datang dengan tanpa paksaan. Jadi di awal kita harus melakukan kayak pendekatan terlebih dahulu atau enggak merangkul ya agar mereka lebih enjoy gitu misalkan untuk datang ke kegiatan kita gitu. Kemudian yang kedua gitu, pemberdayaan yang kita lakukan tuh harus sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi yang ada di masyarakat gitu. Jadi misalkan kalau kita mau melakukan mengadakan program kerja gitu ya, program desa KKN gitu, jangan sampai kita melakukan proker itu tuh asal-asalan dan nggak ada dasarnya sama sekali. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu nih kebutuhan apa yang ada di desa itu atau enggak potensi apa gitu, kita bisa tanya tuh kepada kepala desa mungkin, atau misalkan kita lagi survei gitu ya, kita bisa tanya ke masyarakat sekitar atau enggak ya ke anak-anak juga bisa gitu. Pasti kan kita juga akan mendapatkan info-info gitu ya terkait dengan apa sih kebutuhan dan juga potensi masyarakat gitu. Jadi kalau kayak di BK itu kayak tentang need assessment gitu ya? Iya betul sekali, betul. Semua berlandaskan kebutuhan. Iya, gitu. betul. Tuh. Kemudian ini masyarakat sebagai subjek utama gitu. Jadi kita mengutamakan untuk sasaran kita itu ya masyarakat kita gitu. Jadi sebagai pelaku utama juga yaitu masyarakat. Kalau misalkan tujuan kita ingin melakukan pelatihan kewirausahaan ya maksudnya agar mereka tuh kedepannya dapat berkembang, mereka harus menjadi pelaku utama dalam pelatihan kita gitu. Jangan sampai satu sisi aja, misalkan kita yang menyampaikan materi cuma keluar kuping kanan masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya, jangan sampai gitu. Tuh. Kemudian kita harus prinsip yang selanjutnya itu menghargai kearifan lokal gitu. Pastinya di sana kan terdapat nilai budaya, tradisi yang ada di sana gitu ya. Kita harus ya menghargai budaya-budaya yang ada di sana, atau malah bagusnya lagi ketika kita melakukan program kerja gitu ya di sana atau melakukan pelatihan, kita bisa tuh maksudnya mengkombinasikan dengan budaya-budaya ataupun tradisi yang ada di sana. Itu malah lebih bagus lagi biar maksudnya lebih masuk gitu ke masyarakat yang ada di sana gitu. Kemudian prinsip yang selanjutnya itu belajar sepanjang hayat gitu. Jadi maksudnya di sini itu nggak cuma sasaran kita tuh cuma anak-anak, remaja atau bapak ibu-ibu gitu. Jadi mungkin kita bisa melakukan sasarannya itu yaitu mbah-mbah gitu, kakek, nenek. Iya, betul. Jadi biar mereka tuh sangat yang sasaran yang kita lakukan tuh menyeluruh, nggak cuma dari pihak-pihak tertentu gitu. Jadi biar merasa oh mbah-mbah tuh nggak cuma terakhir belajar mungkin SMA atau enggak kuliah gitu. Jadi biar mereka masih merasakan bagaimana rasanya belajar gitu. Kemudian menghargai keberagaman gitu ya. Misalkan nih, kalau misalkan saya kan dari Jawa gitu ya. Kemudian saya melakukan pemberdayaan atau KKN misalkan di Lombok gitu. Nah, pasti kan budaya udah beda, keberagamannya juga udah beda gitu ya. Nah, di situ kita harus menghargai perbedaan-perbedaan dan juga keberagaman yang ada gitu. Kemudian prinsip yang terakhir nih, itu ada mendorong kemandirian dan juga jiwa kewirausahaan. Nah, based on konsep tadi ya, konsep dari pemberdayaan sendiri kan tadi kan juga memandirikan masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan pelatihan, jadi diharapkan masyarakat itu kedepannya dapat mandiri setelah kita melakukan pelatihan tersebut gitu, dan juga jiwa kewirausahaannya tuh dapat tumbuh gitu. Kalau misalkan kita melakukan pelatihan ya mungkin kita melakukan pelatihan inovasi suatu produk gitu. Nah, itu mungkin jiwa-jiwa kewirausahaannya, strateginya bagaimana tuh mungkin dapat berkembang begitu. Oh, jadi
pemberdayaan masyarakat itu kita tuh nggak bisa asal langsung memberikan pemberdayaan itu nggak bisa. Jadi harus ada prinsip-prinsip yang dilakukan terlebih dahulu ya kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Oke, nah kalau dari tujuannya sendiri Kak, tujuannya kan kita kan ya tahunnya kan juga itu tuh cuma memandirikan masyarakat itu. Nah kalau tujuan lebih luasnya lagi, lebih dalamnya lagi itu tujuan pemberdayaan masyarakat itu seperti apa sih Kak? Oke, tadi kan tujuan yang memandikan udah disebutkan ya oleh Mbak Sekar tadi. Jadi kalau misalkan masuk di sini kemandirian di sini, yaitu misalkan kadang tuh warga desa itu kan sangat mengharapkan bantuan dari luar gitu ya. Misalkan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah atau enggak misalkan di desa itu sering ada KKN yang datang gitu. Mungkin warga di sana sangat mengharapkan atau bergantung kepada mahasiswa KKN yang ada di sana yang mungkin nantinya akan datang gitu. Nah, takutnya kan kadang kan ada warga desa yang seperti itu sangat bergantung kepada bantuan-bantuan dari pihak luar. Jadi gunanya dari pemberdayaan masyarakat di sini yaitu agar mereka tuh mandiri gitu, agar ya mereka dapat bisa mengembangkan potensi apa yang mereka punya sehingga bisa dikembangkan dan juga keberlanjutannya bisa balik lagi manfaatnya kepada diri mereka sendiri gitu. Kemudian untuk tujuan yang selanjutnya itu meningkatkan kemampuan dan juga potensi masyarakat supaya mereka dapat bisa memecahkan masalah sendiri. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, misalkan ini misalkan contohnya dulu kan saya di Wonosobo gitu ya Mbak ya. Nah di sana itu potensinya di sana itu kebun salak. Di sana banyak banget kebun salak. Jadi kayak misalkan ada 100 kakak, 99 tuh mata pencariannya jadi petani salak dan punya kebun salak gitu. Otomatis kan di sana potensi yang paling besar itu kan salak gitu ya. Nah, sedangkan di sana itu biasanya salak-salak tuh nggak pernah diolah sama sekali. Cuma sebatas ini apa di order dijual ya di itu. Nah, makanya untuk menggali potensi yang lainnya, meningkatkan potensi yang lainnya yang ada di desa itu ya akhirnya mungkin kita bisa mengadakan pelatihan inovasi salak gitu. Misalkan salak-salak tadi yang awalnya cuma dijual biasa, kita bisa mengolahnya sebagai dodol salak atau manisan salak ataupun selai salak kayak gitu. Maksudnya kita harus mempunyai inovasi-inovasi yang ada gitu untuk mencapai potensi yang ada di sekitar di desa tersebut, meningkatkan potensi gitu. Kemudian tujuan yang lainnya yaitu meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan gitu. Kalau misalkan nih atau pembangunan di sini maksudnya tuh kayak kegiatan. Nah, jadi kita harus menggait masyarakat ya agar diusahakan masyarakat tuh aktif gitu. Kalau misalkan ada melakukan kegiatan gitu, mereka diharapkan dapat mau hadir untuk datang ke pelatihan kita, kegiatan kita gitu, dan juga diharapkan ketika di pelatihan tersebut mereka juga dapat aktif bertanya, kemudian aktif mendengarkan seperti itu agar ya agar kedepannya biar mereka dapat mendapatkan apa yang kita harapkan gitu, bisa mengimplementasikannya gitu ya. Iya betul gitu. Jadi nggak cuma mereka cuma di saat itu, jadi ada keberlanjutannya gitu. Ada efek lanjutannya gitu ya. Begitu. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup gitu. Jadi misalkan kita melakukan pemberdayaan, jadi kan ada beberapa aspek-aspek yang perlu kita berdayakan gitu ya di dalam masyarakat gitu. Misalkan ada aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan juga aspek kesehatan. Nah itu kan 3 hal tersebut kan yang paling krusial gitu ya di masyarakat gitu. Misalkan nih kalau misalkan kita mau melakukan peningkatan kualitas ekonomi ya tadi seperti yang saya contohkan, mungkin kita bisa melakukan inovasi terkait dengan UMKM yang ada di sana, membantu UMKM yang ada di sana, dan juga bagaimana membantu untuk melakukan strategi yang baik gitu untuk melakukan promosi dan sebagainya kayak gitu. Kemudian di aspek pendidikan gitu, misalnya kita dapat meningkatkan kualitas anak-anak di sana dengan ya kita membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka, apa yang mereka dapatkan gitu. Mungkin kita bisa membantu di dalam hal pendidikan begitu. Kemudian untuk dalam aspek kesehatan gitu, mungkin kita bisa membantu dalam mungkin melakukan penyuluhan terkait dengan mungkin
apa yang sesuai dengan permasalahan yang ada di desa tersebut gitu. Misalnya permasalahan di sana itu banyak yang mengalami diabetes gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan terkait dengan penyuluhan diabetes, ataupun juga kita bisa melakukan MCU atau medical check up atau cek kesehatan gratis gitu. Jadi biar mereka bisa cek gula darah gratis kayak gitu. Mungkin dari tujuan-tujuan dari pemberdayaan tadi seperti itu. Berarti tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat itu sangatlah luas ya, dan benar-benar itu tuh yang diharapkan dari program pemberdayaan masyarakat itu sendiri kayak gitu. Nah, kan menarik banget nih dari sisi konsep pemberdayaan masyarakatnya ini tadi. Nah, ternyata konsep pemberdayaan masyarakat ini tadi juga sempat disinggung tentang pendidikan gitu ya. Jadi ada singgungannya dengan pendidikan. Nah, kalau dari pendidikan sendiri nih, Kak Amal nih kayak gitu. Mungkin yang beberapa pemirsa sempat mendengar kata MBS. Iya betul, MBS. Manajemen berbasis sekolah nih. Jadi pemberdayaan itu bisa menyinggung di salah satunya itu manajemen berbasis sekolah. Nah, sebenarnya konsep manajemen berbasis sekolah sendiri itu bedanya seperti apa sih, Kak? Oke, kalau kita lihat dari katanya ya Kak, MBS, manajemen berbasis sekolah, itu yang mana memang kita itu memberikan kewenangan besar gitu ya kepada sekolah gitu, supaya mereka itu sekolah-sekolah yang berdiri itu bisa mandiri, kemudian bisa melibatkan masyarakat sekitar gitu Kak. Jadi kalau misalkan kita definisikan lebih lanjut gitu ya, MBS itu ada beberapa pandangan gitu. Ada yang mengatakan terkait dengan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan gitu, yang mana sekolah-sekolah nanti akan diajarkan untuk lebih mandiri gitu ya, untuk lebih bisa memilih gitu ya, apa yang seharusnya benar gitu. Dari situ itu caranya itu memindahkan pusatnya yang dari awal tuh dari daerah pemerintah gitu, dari daerah kota itu sendiri gitu, dipindahkan ke sekolah gitu, supaya sekolah itu mampu mengolahnya itu akan seperti apa sih sekolah ini akan berdiri gitu. Nah, tentunya itu juga akan melibatkan orang tua, kemudian masyarakat, kemudian stakeholder yang lain gitu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwasannya kalau misalkan mendengar kata MBS itu terkait dengan otonomi ke sekolah gitu ya. Otonomi di sini tuh bukan berarti kemudian sekolah akan menjadi egois gitu ya, tapi justru dengan program MBS itu justru sekolah itu akan lebih bisa gitu ya. Ini arahnya sekolah itu kurikulumnya mau kemana gitu ya, kemudian sumber dananya itu harus diapakan gitu. Jadi mereka itu akan lebih tahu Kak berfungsian dari MBS itu sendiri ketika dijalankan secara mandiri di sekolah itu gitu. Oke, jadi secara garis besarnya itu MBS itu bukanlah sekolah yang selalu mengikuti apa kata pemerintah gitu ya. Jadi mereka itu punya mereka berpacu pada keputusan pemerintah pusat, tapi mereka tuh punya cara sendiri untuk mengelola sekolahnya itu ya. Jadi juga melibatkan tadi itu seperti masyarakat sekitar, habis itu warga sekolah, para guru, para orang tua kayak gitu, untuk pengambilan keputusan di sekolah tersebut gitu ya. Betul sekali, Kak. Nah, kan itu kan jadi secara garis besar lagi nih tujuannya itu untuk meningkatkan otonomi sekolah gitu ya. Nah, kalau tujuannya lebih lanjut lagi nih, seperti apa sih Kak tentang MBS-nya itu sendiri? Oke, MBS itu sebetulnya banyak sekali tujuannya gitu ya. Kita dari definisi saja tadi kan sudah sangat mengetahui ya, bahwasannya berarti kalau misalkan sekolah nanti mandiri, harapannya lulusan-lulusan dari sekolah tersebut gitu akan menjadi lulusan yang baik gitu ya, akan menjadi pendobrak gitu ya untuk masyarakat gitu. Dan juga sekolah itu akan bermutu tinggi gitu ya. Jadi dari mutu pendidikannya juga akan lebih baik gitu. Dan juga tentunya akan mendorong keterlibatan dari siswa itu sendiri dan juga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, selain itu kan juga akan memberikan tanggung jawab gitu ya kepada sekolah, orang tua, masyarakat, supaya mereka tuh bisa berkontribusi gitu ya, kolaborasi ini gimana baiknya gitu, supaya tetap terjaga dengan baik gitu. Dan juga ibaratnya tuh kita kan sekarang kan sekolah kan banyak yang zonasi ya Kak. Ya, nah, betul. Sebetulnya MBS ini itu tuh fungsinya itu supaya menciptakan persaingan itu yang sehat gitu ya, dan sesuai dari mutu-mutu dari sekolah tersebut gitu Kak Sekar. Oke, jadi sebenarnya MBS itu juga bentuk dari pemberdayaan itu sendiri gitu ya, tapi sekali. Dalam lebih rinci lagi ke aspek pendidikannya kayak gitu. Nah, seru banget kan teman-teman obrolan kita pada episode kali ini Kak. Betul. Ada kisah yang
kisah masa lalu yang dikulik nih, ada cinlok-cinlok nih yang juga sempat dikulik. Habis itu pengalaman mendalam yang lalu tentang KKN itu seperti apa, kayak gitu. Mungkin ini bisa buat gambaran buat adik-adik yang nanti akan mengikuti KKN, kayak oh ternyata tuh KKN tuh Seseru seperti ini itu, loh gitu. gitu. Apalagi kalau masyarakatnya itu yang bener-bener welcome kepada kita, kayak gitu. Terus juga tentang konsep bagaimana pemberdayaan masyarakat itu sendiri tadi, Betul, kayak gitu. betul. Yang sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu tidak melulu tentang kita memberikan sesuatu kepada masyarakat itu, kayak gitu. Ternyata banyak banget lingkupnya, banyak banget prinsip yang harus kita lakukan, kayak gitu. Terus juga tentang MBS itu sendiri yang ternyata itu juga termasuk dalam pemberdayaan masyarakat, kayak gitu. Terus nah kerasa kayak Oke, MBS sudah dibahas, pemberdayaan udah sudah dibahas gitu ya. kita udah cukup lama ini Betul, berngobrol kan. betul. Gak kerasa udah mau sejam ini ya Iya, kita. iya. Emang kita tuh kalau ngobrol tuh kayaknya butuh sehari deh, Kak. Iya. Ini kita habis ini mau ngobrol Habis lagi ngobrol lagi nih. ya, Iya, habis betul. habis kamera off ya. Iya. Oke, nah aku mau say thank you banget ke kalian berdua udah mau datang ke podcast kita pada episode kali ini gitu. Makasih banyak tentang insight-insight yang udah kalian berikan kepada kami semuanya, kepada para pemirsa juga, kayak gitu. Dan juga untuk teman-teman semuanya, saya harapkan dari apa yang sudah diberikan dari kedua narasumber cantik kita ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang bagaimana sih itu pemberdayaan masyarakat dan bagaimana sih itu MBS, seperti itu. Nah, mungkin bisa kita closing di menit ini. Bisa. Boleh, Aduh, boleh, untuk boleh, yang boleh. masih kangen-kangen gitu bisa kirim email gitu nanti. Ya, yang tersalung di bawah ini ya. Betul, Untuk betul. masnya tadi di singgung Di oleh Kak notice. Nisa. Iya, betul. Oh, udah cukup itu Mas, cukup udah masalah lo itu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga obrolan kita itu bisa menambah wawasan yang membuat kita itu lebih paham terkait dua topik kita kali ini gitu. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di podcast Bincang Cantik kita di episode berikutnya. Terima kasih, bye-bye.